hal misterius lainnya terjadi lagi pada tahun 1970-an. Pada saat itu tim arkeolog ingin membersihkan artefak kuno yang ada di ruangan ini. Di sini dimakamkan salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Tiongkok, seorang kaisar yang memerintah selama lebih dari 60 tahun. Ia hidup hingga usia 89 tahun, menjadikannya kaisar dengan umur terpanjang dalam sejarah Tiongkok. Ia juga membawa dinasti Qing ke puncak kejayaannya. Ia adalah Qianlong, kaisar ke-6 dinasti Qing, dinasti terakhir Tiongkok yang dikuasai bangsa Manchuria. Makamnya yang megah pernah menjadi saksi bisu penjarahan paling brutal dalam sejarah Qing. Apa yang sebenarnya terjadi di istana bawah tanah tempat peristirahatan terakhir Kaisar Qianlong? Mengapa tulang belulang sang kaisar sempat berserakan di ruang gelap tersebut? Mausoleum Kaisar Qianlong berlokasi di Eastern Qing Tombs, sebuah komplek pemakaman kekaisaran dinasti Qing yang terletak di pinggiran kota Chunhua, Provinsi Hebei. Berjarak 125 km dari Beijing, ibu kota Tiongkok, perjalanan ke sana membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Di dalam komplek Eastern Qing Tomb seluas 80 km persegi ini, dimakamkan 5 kaisar, 15 permaisuri, 136 selir, 3 pangeran, dan 2 putri kekaisaran. Salah satu mausoleum termegah di dalam komplek ini adalah Yuling, atau tempat peristirahatan terakhir dari Kaisar Qianlong. Ini aku udah sampai di Yuling atau Mausoleum Kaisar Qianlong, kaisar ke-6 dinasti Qing. Tadi dari pintu masuk objek wisata ke sini jaraknya sekitar 4 km. Perjalanan dengan shuttle bus sekitar 15 menit dan harga tiket masuk untuk Yuling atau Mausoleum Kaisar Qianlong harga normalnya 60 yuan. Tetapi untuk warga negara asing ada diskon 50%. Jadi tadi harganya setelah didiskon jadi 30 yuan, sekitar 60 ribuan. Dan tadi kan masuk ke sini aku naik shuttle bus ya. Untuk shuttle bus harus bayar lagi, harganya 30 yuan, 60 ribuan juga. Ini adalah bagian terdepan dari Yuling, Mausoleum Kaisar Qianlong. Di dalam pavilion terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan gelar kehormatan Kaisar Qianlong dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Manchuria, bahasa Mongol, dan bahasa Han, atau yang sekarang kita kenal sebagai bahasa Mandarin. Jadi, dinasti Qing adalah dinasti terakhir yang berkuasa di Tiongkok sebelum akhirnya Tiongkok menjadi republik pada tahun 1912. Dan kalau kita lihat tata letak pemakaman kaisar dinasti Qing ini mengadopsi tata letak atau mencontoh gaya pemakaman kaisar pada dinasti Ming, satu dinasti sebelumnya. Sebelumnya aku sudah sempat mengunjungi area pemakaman kaisar dinasti Ming yang berlokasi di Beijing. Bagi teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton dulu. Dan di sini ada sebuah jembatan ya. Dan pada pahatan batu di atas jembatan ini ada ornamen naga dan ada burung phoenix atau burung hong juga. Kayaknya lagi direnovasi ya di dalam sana ya. Ini kelihatannya sedang direnovasi. Jadi sebagian besar bangunan di Mausoleum Kaisar Qianlong saat ini sedang direnovasi. Enggak banyak yang bisa kita lihat hari ini, tapi untungnya istana bawah tanah atau ruang makam Kaisar Qianlong beserta beberapa permaisurinya tetap dibuka untuk umum. Aula ini dulunya berfungsi sebagai tempat penghormatan terhadap Kaisar Qianlong beserta permaisuri yang dimakamkan bersamanya. Jadi dulu di dalam sana ada papan arwah atau papan sembahyang Kaisar Qianlong beserta permaisurinya. Sekarang sudah dijadikan museum
tempat memamerkan beberapa artefak kuno yang ditemukan di ruang bawah tanah atau istana bawah tanah Kaisar Qianlong. Nah, ini begitu masuk ke dalam komplek mausoleumnya, di sebelah kiri dan kanan ada tempat untuk membakar benda-benda persembahan kepada kaisar beserta permaisuri yang dikuburkan bersama ya. Dan kalau kita lihat, atap dari semua bangunan di sini menggunakan warna kuning emas. Dulunya warna kuning emas hanya boleh digunakan oleh kaisar. Nah, berjalan sedikit ke belakang, di sini ada gerbang lagi, punya 3 pintu. Pintu tengah, pintu kanan, dan pintu kiri. Pada zaman dulu, peti mati kaisar melewati pintu tengah ini, sedangkan untuk anggota keluarga kaisar dan penerus tahta berikutnya lewat dari pintu kanan, dan pintu sebelah kiri biasanya dilewati oleh pejabat istana. Dan di dalam sana terdapat istana bawah tanah dari Kaisar Qianlong. Sekilas mengenai Kaisar Qianlong, Kaisar ke-6 dinasti Qing, beliau lahir pada tahun 1711 dengan nama Hong Li, lalu naik tahta di usia 24 pada tahun 1735 dengan gelar kehormatan Qianlong, sehingga lebih umum dikenal sebagai Kaisar Qianlong. Beliau juga merupakan kaisar yang memegang kekuasaan terpanjang sepanjang dinasti Qing, yaitu sekitar 63 tahun lebih. Meskipun beliau menjadi kaisar secara resmi hanya sepanjang 61 tahun ya, yaitu dari tahun 1735 hingga tahun 1796. Tetapi setelah beliau turun tahta digantikan oleh anaknya, yaitu kaisar selanjutnya, Kaisar Jiaqing. Kaisar Qianlong tetap memegang kendali atas dinasti Qing selama 3 tahun berikutnya lagi, sebelum akhirnya wafat pada tahun 1799. Di awal pemerintahannya, Kaisar Qianlong melakukan beberapa reformasi. Ia mengurangi pungutan pajak terhadap rakyat dan mengimplementasikan kebijakan untuk mendorong petani mengubah lahan terlantar menjadi lahan pertanian demi meningkatkan produksi pangan. Dan sebagai hasilnya, populasi Tiongkok meningkat pesat semasa pemerintahannya. Saat ia naik tahta, populasi Tiongkok sebanyak 140 juta jiwa. Lalu pada tahun 1795, atau 60 tahun setelah pemerintahannya, populasi Tiongkok menjadi 300 juta jiwa, atau 30% dari total populasi dunia pada saat itu. 8 tahun setelah naik tahta, ia memerintahkan pembangunan kuburannya sendiri, yaitu pada tahun 1743. Pembangunan berlangsung selama 9 tahun hingga tahun 1752 dan menghabiskan biaya sebanyak 1,8 juta tel perak atau sekitar 2 triliun rupiah untuk mata uang saat ini. Tata letak kuburan kekaisaran dinasti Qing mengadopsi kuburan dinasti Ming, tak terkecuali kuburan Kaisar Qianlong. Pada pertengahan periode kekuasaan Qianlong, ekonomi meningkat pesat dan pendapatan pemerintahan juga meningkat pesat. Ia juga berkali-kali menumpas pemberontakan dalam negeri. Selama pemerintahannya, dinasti Qing mencapai puncak kejayaannya. Orang-orang menyebutnya sebagai zaman keemasan. Tapi yang disayangkan, prestasi beliau sedikit ternoda di akhir pemerintahannya. Pada saat itu korupsi mulai merajalela dan pada akhir pemerintahannya terdapat seorang pejabat yang dikenal sebagai pejabat terkorup dalam sejarah Tiongkok. Pejabat tersebut bernama He Shen. Dulu aku sudah pernah bikin vlognya juga di kediaman lama He Shen yang berlokasi di Beijing. Lagi-lagi
Buat teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton dulu vlognya biar lebih nyambung. Dan singkat kata, Kaisar Qianlong meninggal pada tahun 1799 di usia ke-89, menjadikannya sebagai kaisar dengan umur terpanjang dalam sejarah Tiongkok. Sekarang kita berjalan ke halaman belakang Mausoleum Kaisar Qianlong. Di tempat inilah peti mati dan jenazah Kaisar Qianlong beserta beberapa permaisurinya dimakamkan. Di depan istana bawah tanahnya terdapat sebuah altar dan di atas altarnya terdapat 5 wadah yang terbuat dari batu. Wadah di tengah-tengah ini adalah tempat untuk menancapkan dupa. Kedua wadah di sampingnya tempat untuk menancapkan lilin, dan kedua wadah di paling tepi sana merupakan wadah untuk menaruh bunga. Di depan altarnya banyak orang yang menggantungkan harapan mereka di sini. Jadi mereka menuliskan harapan mereka di atas sebuah kertas, lalu digantungkan di atas sini. Kita udah sampai di istana bawah tanahnya. Istana bawah tanah ini memiliki kedalaman sekitar 9 meter. Tidak begitu dalam kalau dibandingkan dengan istana bawah tanah dinasti Ming yang biasanya di atas 20 meter di bawah tanah. Melangkah masuk ke lorong gelap ini, kita seperti menembus dimensi waktu. Setiap langkah menggemakan jejak sejarah, membawa kita kembali ke era kejayaan dinasti Qing. Tapi kemegahan ini tak luput dari tragedi. Tahun 1928, makam ini dihancurkan oleh Jenderal Sun Tianying. Peti mati diobrak-abrik, harta karun raib, dan tulang belulang sang kaisar berserakan. Sebuah penghinaan bagi kekaisaran yang pernah berjaya. Kita udah sampai di pintu masuk menuju istana bawah tanah Kaisar Qianlong. Istana bawah tanah Kaisar Qianlong sepanjang 54 meter, terbagi menjadi aula depan, aula tengah, dan aula belakang. Kaisar Qianlong merupakan pengikut agama Buddha yang sangat taat. Kalau kita lihat di atas pintu dan di kedua sisi pintunya, banyak sekali ornamen-ornamen agama Buddha. Ini adalah pintu pertama menuju aula depan. Dan di sini pada pintunya juga ada ukiran bodhisattva. Pada setiap pintu istana bawah tanah terukir figur bodhisattva Manjusri dan Samantabhadra. Semasa hidupnya, Kaisar Qianlong menganggap dirinya sebagai jelmaan dari bodhisattva Manjusri. Satu hal lagi yang membuatku takjub adalah mantra Buddha yang terukir pada tembok istana bawah tanah. Diperkirakan terukir sekitar 30.000 aksara Tibet dan Sanskerta, namun sampai saat ini tak ada seorang pun yang dapat menguraikan isi mantra Buddha tersebut secara jelas dan lengkap. Pada dinding istana bawah tanah ini kelihatan bercak-bercak hijau. Hal ini dikarenakan air yang merembes pada istana bawah tanah ini. Jadi cukup parah air yang merembes di sini. Ini lantainya pada basah semua ya. Nah, ini pintu menuju aula tengah.
Sama juga di aula tengah ini terdapat begitu banyak ukiran Buddha. Tadi aku hitung-hitung jumlah ukiran Buddha di atas sana sekitar 25 Buddha. Jadi ke 25 Buddha ini mendoakan Kaisar Qianlong di dunia akhirat sana. Dan di dinding pada aula tengah terdapat ukiran yang sangat cantik sekali, dan setiap ukiran ini memiliki makna tersendiri. Pertama, ukiran dengan gambar cermin. Cermin ini diibaratkan sebagai mata dari Kaisar Qianlong di dunia akhirat. Meskipun beliau sudah meninggal, dengan cermin ini beliau tetap bisa mengawasi keturunannya, penguasa dinasti Qing selanjutnya dari dunia akhirat. Kedua adalah alat musik pipa. Semasa hidupnya, Kaisar Qianlong dikenal sebagai seorang pecinta seni. Oleh karena itu, beliau tetap ingin membawa alat musik pipa, alat musik tradisional Tiongkok ke dunia akhirat bersama dirinya. Ketiga adalah wewangian. Ini dulu parfum zaman dulu ya. Kaisar Qianlong juga suka wewangian. Ini yang keempat adalah makanan. Ini mirip seperti buah-buahan, buah serikaya. Ini diibaratkan sebagai makanan. Kaisar Qianlong pecinta makanan juga. Dan terakhir adalah baju mewah. Jadi dengan ukiran ini, beliau tetap ingin menikmati hidup yang enak di dunia akhirat. Nah, ini adalah pintu ketiga menuju ruangan terakhir di Istana Bawah Tanah Kaisar Qianlong. Ruangan tempat peti mati dan jenazah Kaisar Qianlong beserta 2 permaisuri dan 3 selirnya diletakkan. Sebenarnya di sini ada satu pintu lagi, pintu keempat, tetapi sudah diledakkan oleh Jenderal Sun Tianying pada tahun 1928 pada saat pasukannya menjarah kuburan dari Kaisar Qianlong. Dan di sini kelihatan pintu yang diledakkan tersebut, ini pintu sebelah kanan, tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Ini pintunya tebal banget, ini dari batu utuh gitu ya. Dengan ukiran-ukiran di atasnya juga. Dan pintu sebelah kirinya mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini sampai terbelah. Ini diledakkan oleh Jenderal Sun Tianying. Dan ada satu fun fact, mengapa pintu tersebut diledakkan? Karena pada saat hendak membuka pintu keempat ini nggak bisa dibuka bagaimanapun cara para prajurit mendorong pintunya. Makanya pintu tersebut diledakkan. Tetapi begitu pintunya terbuka, para prajurit menemukan bahwa peti mati dari Kaisar Qianlong bergeser dari sana hingga menahan pintu keempat. Katanya sih pada saat itu ruangan ini mengalami kebocoran air yang cukup parah sehingga airnya merendam peti matinya dan peti matinya terangkat dan bergeser hingga menahan pintu keempat. Tapi kalau kita lihat, ini peti matinya sangat kokoh ya, sangat berat pastinya. Ditahan dengan penahan batu di keempat sisinya juga. Jadi sangat susah untuk bergeser meskipun digenangi oleh air. Dan hal misterius lainnya terjadi lagi pada tahun 1970-an.
Pada saat itu tim arkeolog ingin membersihkan artefak kuno yang ada di ruangan ini. Dan sekali lagi, peti mati dari Kaisar Qianlong menahan pintu tersebut. Awalnya ruangan ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi 6 orang, yaitu Kaisar Qianlong beserta 2 permaisuri dan 3 selir lainnya. Jadi seharusnya ada 6 peti mati di sini. Tetapi sekarang tersisa cuma 4 peti mati. 1, 2, 3, 4 peti mati. Karena 2 peti mati lainnya mengalami kerusakan yang sangat parah pada saat Jenderal Sun Tianying menjara kuburan Qianlong pada tahun 1928. 2 peti mati lainnya nggak bisa diselamatkan lagi, sehingga sekarang cuma tersisa 4 peti mati. Jadi Jenderal Sun Tianying menjara kuburan Kaisar Qianlong dengan cara yang sangat barbar. Para pasukannya menghancurkan peti mati yang ada di ruangan ini dengan kapak. Dihancurkan sehingga 2 peti mati lainnya hancur total dan tidak bisa diselamatkan sama sekali. Tidak hanya itu, pada saat menjara barang-barang berharga yang ada di dalam peti mati kaisar dan permaisurinya, para prajurit juga melemparkan jenazah tulang belulang dari kaisar dan permaisuri ke atas lantai. Semuanya berserakan di atas lantai. Dan pada saat tim arkeolog ingin mengidentifikasi jenazah tulang belulang dari kaisar dan permaisuri, mereka mengalami kesulitan. Kalau untuk jenazah kaisar masih mudah diidentifikasi, karena satu-satunya laki-laki di sini, tulangnya pasti lebih besar. Jadi jenazah dari Kaisar Qianlong pada saat itu masih bisa diidentifikasi. Sedangkan jenazah dari para selirnya sudah tidak bisa diidentifikasi sama sekali. Karena tulang belulangnya semuanya udah terpisah-pisah. Dan pada akhirnya, jenazah dari kelima istrinya, 2 permaisuri dan 3 selir, diletakkan di dalam 1 peti mati. Karena nggak bisa diidentifikasi sama sekali. Ini adalah peti mati dari Kaisar Qianlong. Dan di sebelah kanannya, di sini, seharusnya diletakkan peti mati dari permaisuri Fu Cha, yaitu permaisuri pertama dari Kaisar Qianlong. Permaisuri Fu Cha disebut-sebut sebagai cinta pertama dan cinta sejati Kaisar Qianlong. Ia menikah dengan Qianlong sebelum dirinya naik tahta. Semasa hidupnya, ia melahirkan 2 putra dan 1 putri. Namun, semuanya meninggal di usia muda. Hal ini membuatnya terlarut dalam kesedihan berkepanjangan, sehingga akhirnya dirinya jatuh sakit dan meninggal di usia 36 tahun. Kepergiannya juga membuat Kaisar Qianlong jatuh dalam kesedihan mendalam. Kaisar Qianlong disebut-sebut melarang siapapun menyentuh benda peninggalannya selama 40 tahun. Dan di sebelah sini, di tempat yang kosong ini, seharusnya diletakkan peti mati dari permaisuri kedua dari Kaisar Qianlong. Setelah permaisuri Fu Cha meninggal, diangkat permaisuri kedua, yaitu permaisuri Ula Nala. Kalau teman-teman dulu pernah nonton drama Putri Huanchu, pasti masih ingat dengan permaisuri antagonis, permaisuri yang jahat, yang pada akhirnya menggunting rambutnya sendiri, seorang permaisuri yang selalu diikuti oleh dayang-dayang Rongmomo. Ini sebenarnya tempat yang disisihkan untuk peti mati permaisuri Ula Nala. Namun dikarenakan konflik dengan Kaisar Qianlong, ia melakukan sesuatu hal yang dianggap tabu pada saat itu, yaitu permaisuri memotong rambutnya sendiri. Oh ya, drama kolosal sering memadukan fakta sejarah dengan fiksi untuk membuat cerita lebih menarik dan dramatis. Meskipun beberapa tokoh dan peristiwa memang nyata, banyak bagian cerita yang dibumbui atau bahkan diubah sama sekali. Jadi, cerita dalam drama kolosal tidak dapat dijadikan acuan sejarah ya. Sedangkan pada masa dinasti Qing,
Jika seorang permaisuri memotong rambutnya sendiri, ini menandakan suaminya sudah meninggal. Sehingga hal ini membuat Kaisar Qianlong sangat marah dengan permaisuri Ulanala. Sampai sekarang tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai mengapa permaisuri Ulanala menggunting rambutnya sendiri. Mungkin merupakan sebuah bentuk kekecewaan terhadap Kaisar Qianlong, tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Oleh karena itu, peti mati beliau tidak ditempatkan di ruangan ini. Meskipun beliau itu permaisuri kedua ya, tetapi tetap tidak dimakamkan di satu ruangan dengan Kaisar Qianlong. Dan peti mati yang ada di bagian samping sini adalah peti mati dari selir Ling Fei. Kalau teman-teman ada nonton Draqin Yanxi Gonglué, The Story of Yanxi Palace, nah ini pemeran utamanya, Wei Yingluo, ada nonton nggak? Yang dikenal sebagai selir Ling Fei. Beliau sekaligus merupakan ibunda dari Kaisar Jiaqing, kaisar setelah Kaisar Qianlong. Sayang sekali ya, hampir semua artefak kuno yang ada di dalam kuburan Kaisar Qianlong sudah dijarah habis oleh Jenderal Sun Tianying pada tahun 1928. Hampir tidak bersisa sama sekali. Katanya pada saat Jenderal Sun Tianying menjarah kuburan Kaisar Qianlong, totalnya menggunakan 30 kereta kuda untuk mengangkut artefak kuno yang ada di sini. Dan Jenderal Sun Tianying pada saat itu lolos dari hukuman karena beliau menggunakan artefak-artefak berharga yang dijarah dari tempat ini untuk menyuap para pejabat tinggi pada saat itu, sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi akhirnya Jenderal Sun Tianying ditangkap oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1946 dan setengah tahun setelahnya beliau meninggal di penjara. Nah, tadi kita udah mengunjungi makam Kaisar Qianlong beserta 5 istrinya, 2 permaisuri dan 3 selir. Tetapi sebenarnya semasa hidupnya Kaisar Qianlong memiliki 45 istri. Terus di mana makam dari 40 istri lainnya, sedangkan di sini cuma ada peti mati dari 5 istrinya. Jawabannya ada di komplek sebelah sana. Komplek pemakaman tepat di samping kuburan Kaisar Qianlong. Di sana dimakamkan 36 selir lainnya. Dan tiket masuknya sudah termasuk dalam tiket masuk Mausoleum Kaisar Qianlong. Jadi nggak usah beli tiket lagi. Ini tata letaknya kurang lebih sama juga dengan Mausoleum Kaisar Qianlong. Ini perkarangan pertama. Biasanya di perkarangan pertama ada sebuah tungku untuk membakar benda persembahan. Dan kalau kita lihat di sini jelas sekali ya, dominan warna hijau. Karena permaisuri tidak boleh menggunakan warna kuning keemasan yang dipakai oleh kaisar ya. Ini atapnya juga sama, menggunakan batu glasir hijau. Ini ruang pertama biasanya merupakan tempat meletakkan papan arwah atau papan sembahyang dari para selir. Tapi sekarang sudah dijadikan ruang eksibisi biasa saja.
papan sembayangnya udah nggak diletakkan di sini. Benteng persegi beserta gundukan makam yang ada di sini khusus dibangun oleh Kaisar Qianlong untuk selir kesayangannya, yaitu selir agung Chunhui. Seperti biasanya, terdapat juga ruang bawah tanahnya, tetapi seharusnya ruangan bawah tanah di sini tidak dibuka untuk umum. Di dalam ruangan bawah tanah tersebut, selain diletakkan jenazah dan peti mati dari selir agung Chunhui, juga diletakkan jenazah dan peti mati dari permaisuri kedua Kaisar Qianlong, yaitu permaisuri Ulanala yang tadi sempat aku ceritakan, yang memotong rambutnya sendiri sehingga membuat Kaisar Qianlong sangat marah. Karena hal itulah, beliau tidak diizinkan oleh Kaisar Qianlong untuk dimakamkan bersama-sama dengan dirinya di kuburan yang tadi. Beliau bahkan tidak memiliki sebuah ruangan kuburan yang proper, malah diletakkan di samping dari peti mati selir agung Chunhui. Ini merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap permaisuri Ulanala ya. Kalau kita lihat nih gundukan tanah, gundukan kuburan dari selir agung Chunhui. Dan di belakang sana yang berwarna merah itu, di sana merupakan kuburan dari para selir Kaisar Qianlong lainnya. Jadi kuburan dari anggota keluarga Kaisar semuanya seperti ini ya. Terdiri dari gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, dan di bawahnya ada ruang bawah tanah tempat jenazah dan peti mati diletakkan. Beserta begitu banyak barang berharga ya, barang persembahan yang diberikan kepada para kaisar maupun permaisuri saat mereka meninggal. Dan di depan sini ada kuburan dari salah seorang selir yang cukup terkenal di era Kaisar Qianlong. Selir Wangi atau Xiangfei merupakan salah satu selir kesayangan Kaisar Qianlong, juga satu-satunya selir Kaisar Qianlong yang berasal dari Xinjiang, suku Uighur, dan beragama Islam. Nah, sebenarnya nama asli beliau bukan Selir Wangi atau Xiangfei. Ini merupakan julukan yang diberikan oleh orang-orang kepada beliau. Tetapi sebenarnya nama aslinya adalah Selir Rong atau Rongfei. Selir Wangi memiliki nama asli Fatima Ali Kojam. Ia lahir pada tahun 1734 di Kashgar, Xinjiang. Lalu pada tahun 1761, ia masuk ke istana kekaisaran setelah kakak laki-lakinya, Turdu, dianugerahi gelar kehormatan oleh kaisar atas perannya dalam memadamkan pemberontakan Koza di Xinjiang. Sebuah pemberontakan yang menolak kekuasaan dinasti Qing. Setelah itu, Selir Wangi diangkat sebagai selir Kaisar Qianlong dengan gelar Quiren atau selir tingkat 6 dari total 8 tingkatan selir dinasti Qing. Beberapa tahun kemudian, gelar selirnya naik ke tingkat 4 dan akhirnya dikenal sebagai Rongfei. Legenda menyebut tubuhnya mengeluarkan aroma wangi alami yang membuat kaisar terpesona. Kaisar Qianlong disebut-sebut memberikan perlakuan khusus kepada Selir Wangi untuk menghormati latar belakang Uigurnya. Qianlong mendirikan dapur muslim di istana. Koki Uighur juga direkrut untuk memasak hidangan halal khas Xinjiang. Selain itu juga disebutkan bahwa Kaisar Qianlong mendirikan ruang sholat pribadi untuk Selir Wangi. Pernikahan Kaisar Qianlong dengan Selir Wangi disebut-sebut memiliki motivasi politik di baliknya. Ia ingin menunjukkan bahwa dinasti Qing menghormati dan mengayomi Uighur demi menjaga kestabilan politik di Xinjiang. Selir Wangi meninggal pada tahun 1788 di usia 55 tahun dan dikuburkan di komplek kuburan Selir Kaisar Qianlong.
Kalau kalian mengikuti drama Putri Huangcu pasti tahu dengan selir wangi yang satu ini ya. Pasti sangat familiar, nggak asing. Dan sama juga terdapat ruangan bawah tanah di kuburan dari selir wangi ini. Nah, ini adalah ruang bawah tanah, tempat peti mati dan jenazah selir rong diletakkan. Sama juga ya, airnya merembes juga. Dan ruangannya lebih kecil ya, simple aja. Diletakkan peti mati dan jenazah beliau. Ruang makam selir wangi pernah dibuka dan ditata ulang pada tahun 1979. Berdasarkan temuan arkeolog, peti mati selir wangi ditemukan memuat kaligrafi Arab berisi ayat-ayat Al-Quran. Diduga merupakan surah Al-Fatihah atau ayat tentang rahmat Allah yang umum digunakan dalam pemakaman Muslim. Ini satu-satunya istana bawah tanah di komplek pemakaman selir Kaisar Qianlong yang dibuka untuk umum. Sisanya enggak dibuka untuk umum ya. Ada beberapa yang sudah mengalami kerusakan sangat parah karena terendam air. Kalau kita lihat gundukan makam yang ada di sini, ada yang besar dan ada yang lebih kecil. Ini yang cukup besar. Jadi dari ukuran gundukan ini, kita bisa melihat gelar para selir pada saat itu. Makin besar tentunya gelarnya itu makin tinggi ya. Di balik kemegahan makam Kaisar Qianlong, tersimpan ribuan kisah yang tak terceritakan. Kisah tentang cinta, ambisi, dan pengorbanan salah seorang kaisar terbesar dinasti Qing. Di istananya yang megah, puluhan selir datang dan pergi. Tapi hanya sedikit yang meninggalkan jejak abadi dalam hidupnya. Di balik kekuasaan seorang kaisar, ada cerita pilu tentang cinta yang harus tunduk pada tugas kekaisaran. Kisah-kisah yang sengaja dikubur bersama waktu. Yang tersisa hanyalah batu-batu bisu ini yang menyimpan rahasia cinta seorang kaisar.